Salam belajar sepanjang hayat. Kita bahas persiapan PAT nomor 1 kelas 10 MIA untuk kimia. Jika kation dari logam alkali tanah bereaksi dengan ion sulfat, maka rumus kimia dan nama senyawa yang tepat adalah A, B, C, D, E. Mana yang benar gitu. Untuk menganalisisnya, kita perlu melihat tabel periodik. Nah, kita perlu paham ya, yang mana yang disebut dengan alkali tanah. Alkali tanah itu adalah golongan 2A. Unsurnya adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Jadi supaya gampang ingatnya harus pakai jembatan keledai ya. Kita sebut rumus cerdas. Beli mangga campur sirsak bagi rata. Nah, kalau golongan 1A ini disebut golongan alkali. Ini bisa dihafal dengan rumus cerdas misalkan ya, tinggal pilih saja yang mana disenangi. Halina kawin, Ruby CS frustrasi. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Jadi golongan 1A ini mempunyai elektron valensi 1 positif muatannya. Kalau alkali tanah golongan 2A ini mempunyai elektron valensi 2. Jadi muatan ionnya adalah 2 positif. Mari kita lihat yang A. Na2SO4 karena Na ini adalah golongan alkali, golongan 1A, maka dia punya elektron valensi 1. Membuat ion Na positif. Ini ada 2 buah. SO4 adalah ion sulfat yang mempunyai muatan 2 negatif. Nah, ini ion juga harus dihafalkan ya. Ion sulfat itu 2 negatif. Ion karbonat CO3 juga 2 negatif. Ion fosfat PO4 itu 3 negatif. Ion klorida Cl negatif ya, muatannya 1 negatif. Nah, jadi ini bukan jawaban yang tepat karena Na bukan alkali tanah tapi adalah alkali ya. Jadi bukan A jawabannya. Yang B, KSO4. Nah, KSO4 ini, K ini kan golongan alkali ya. Maka muatannya 1. Ini tidak tepat. Mestinya dia K2, SO4. Ini salah juga. Karena nggak imbang. Ini kationnya cuma 1, sedangkan anionnya muatannya 2 negatif. Ini muatannya positif. Yang C juga keliru ya, karena kalsium sulfat. Kalsium memang alkali tanah, tapi kan dia ada 2 kali 2 positif, 4 positif. Di sini kan 2 negatif. Ini tidak seimbang. MgSO4. Jadi Mg ini kan juga golongan alkali tanah ya, 2A ya. Betul gitu. Tapi salahnya kenapa? Karena namanya magnesium 2 sulfat. Yang ada tanda Romawi ini menyatakan dia punya jumlah muatan kation ya. Ini hanya berlaku untuk logam transisi golongan B. Karena apa? Misal kita ambil besi ya. Besi ini dia punya muatan kation itu tidak hanya tertentu gitu. Karena besi itu bisa saja dia punya muatan 2 positif atau 3 positif seperti ini. Nah, ini FeSO4 ini Fe-nya bermuatan 2 positif, SO4 2 negatif. Maka ini disebut besi 2 sulfat. Karena ada ion besi yang muatannya 3 positif kalau dia bersenyawa sebagai Fe2SO4 3 kali. Nah, dia diuraikan jadi begini. 2 kali 3 6 positif, 3 kali 2 6 negatif. Nah, ini disebut besi 3 sulfat. Karena apa? Kation besinya bermuatan 3 positif. Nah, jadi ingat penulisan ada angka Romawi ini hanya berlaku untuk golongan B ya, logam transisi. Sedangkan logam alkali dan logam alkali tanah tidak berlaku. Karena ini pasti muatannya adalah positif 1. Ini pasti positif 2. Jadi tidak perlu dibuat keterangan dalam kurung ya, dalam angka Romawi ini. Kita lihat yang E, BaSO4. Nah, ini Ba 2 positif karena dia golongan
2A ya, alkali tanah. SO4 kan kita udah tahu. Anion yang muatannya 2 negatif. Nah, ini yang betul. Jadi jawaban nomor 1 adalah E ya, barium sulfat. Kita lihat persiapan PAT nomor 2 untuk kimia. Diberikan kation Ca2 positif, NH4 positif, Zn2 positif, K positif, dan anion C2O4 2 negatif, Cr2O7 2 negatif, S2 negatif, MnO4 negatif. Rumus kimia yang dapat dibentuk dan nama senyawa yang tepat adalah, kita lihat ya satu persatu. Yang A, CaC2O4. Ca-nya betul, kalsium. C2O4-nya salah. Bukan karbonat tapi adalah oksalat ya. Yang B, K-nya adalah kalium. MnO4 adalah permanganat. Ini negatif 1, K-nya positif 1, berarti betul ya. Yang C kenapa salah, kita lihat. Seng sulfida. Seng ini memang adalah logam transisi, tapi dia tidak mempunyai beberapa jenis muatan. Muatannya cuma satu saja, satu macam saja, yaitu 2 positif. Sehingga tidak perlu ditulis dengan menggunakan 2 Romawi dalam kurung. Jadi salah. Yang D kita lihat salahnya kenapa. Ini amonium. Ini adalah dikromat, bukan kromat ya. Kalau CrO4 baru kromat. Kalau Cr2O7 adalah dikromat. Jadi namanya yang benar adalah amonium dikromat. Kita lihat yang E kenapa salah. Nah, ini mestinya ini adalah bacanya kalium sulfida. Karena ini adalah senyawa ion. Senyawa ion itu tidak boleh baca, dia punya indeks. Indeksnya tak perlu dibaca. Beda dengan senyawa molekul. Jadi yang betul adalah kalium sulfida, sehingga ini salah ya. Jadi jawabannya adalah B, kalium permanganat, KMnO4. Kita lihat soal nomor 3 untuk persiapan PAT kimia kelas 10 MIA. Perhatikan data berikut, pasangan data yang tepat yang mana? Kita lihat nomor 1, MgBr2 ini magnesium bromida. Di sini apa? Di bromida, salah ya, karena ini senyawa ionik, indeksnya tidak boleh disebut. P2O5 di fosfor pentaoksida. Sini apa? Heksa itu 6 ya, penta itu 5. Jadi ini salah. Nomor 3, SO2 belerang dioksida, ini benar. Senyawa kovalen biner. Kenapa senyawa kovalen? Karena ini non logam, tidak ada ionnya. Terus karena dia senyawa kovalen, indeksnya harus disebut. Kalau 2 berarti dengan awalan bahasa Yunani di. Nah, kenapa disebut biner? Karena 2 jenis unsur di dalam senyawa ini, belerang dan oksigen. Yang keempat, BaNO3 2 kali. Ini namanya barium nitrat. Nah, ini adalah logam. Ini non logam. Maka ini menjadi senyawa ionik. Kenapa poliatomik? Karena dia terdiri atas 3 jenis unsur, barium, nitrogen, dan oksigen. PbCl2, timbal 2 klorida. Benar. Yang salah di mana? Di sini. Dia bukan poliatomik tapi adalah biner. Ini unsurnya kan cuma 2 macam. Timbal, plumbium, dan klorin atau klor ya. Jadi jawabannya apa? 3 dan 4. Jawabannya D ya. Untuk soal nomor 3. Kita lihat soal nomor 4, persiapan PAT kimia kelas 10 MIA. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Nama senyawa yang tidak terlibat apa? Kita lihat persamaan reaksi ada 1, 2, 3, 4 senyawa ya. Ini kan unsur, ini unsur. Jadi sekarang kita lihat nama senyawa
Ca3PO4 2 kali. Ini namanya kalsium fosfat. Ini ada, C ada. Nomor 2, SiO2. Itu silikon dioksida. Ada ya, E ada. CaSiO3, kalsium silikat. Ini ada juga, A ya. CO, karbon monoksida. Jadi yang tak ada apa? Kalsium sulfit. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita lihat soal nomor 5. Berikut persamaan reaksi sederhana. Pernyataan yang tepat yang mana? Yang A, 2 atom logam kromium. Ini betul. 3 molekul larutan tembaga 2 sulfat. Ini betul juga. Menghasilkan 1 molekul larutan krom 3 sulfat. Ini juga betul. Dan 3 atom endapan logam tembaga. Ini juga betul. Nomor 2, maksudnya yang B. B ini salah kenapa? Karena tembaga sulfatnya tidak diberi angka 2 Romawi. Karena tembaga itu kan logam transisi golongan B yang mempunyai 2 jenis muatan. Ada tembaga 1 positif dan tembaga 2 positif. Nah, ini salah juga ini. Penamaan krom 3 sulfatnya. Krom ini juga logam transisi golongan B ya, yang mempunyai 2 jenis muatan kationnya. Ada 2 positif dan 3 positif. Jadi mesti ditulis dalam kurung 3 Romawinya. Yang C salahnya apa? Ini dari awal udah salah. Ini bukan molekul unsur, tapi adalah atom unsur. Ini juga, ini salahnya. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini tembaga 2 sulfat ini? Nah, sulfat ini kan kita tahu ini kation, anion yang muatannya 2 negatif. Nah, supaya setara Cu-nya harus 2 positif, maka dia tembaga 2 sulfat. Demikian pula dengan Cr2SO4 3 kali. SO4 ini kan sulfat. Anion sulfat ini kan 2 negatif, kali 3, indeksnya 3, berarti kan 6 negatif. Supaya ini 6 positif, berarti kan bagi 2 ya, berarti positif 3. Maka dia adalah krom 3 sulfat. Kita lihat soal nomor 6. Pernyataan yang benar tentang persamaan reaksi di atas adalah gas amonia disebut reaksi. Amonia, salah ya. Ini harusnya hasil reaksi atau produk. Angka 3 pada gas hidrogen disebut koefisien reaksi gas hidrogen. Nah, ini benar. B jawabannya. Jadi kita lihat C, D, E salahnya di mana. Gas nitrogen dan gas hidrogen disebut zat hasil reaksi. Salah. Yang benar adalah reaksi atau reaktan. 2 molekul gas amonia adalah reaktan. Produk yang betul. Ketika fase dalam reaksi di atas sama, yaitu gas, bukan larutan ya. Jadi jawabannya B. Kita lihat nomor 7. Nama zat-zat produk dan reaksi berturut-turut adalah, jadi produknya adalah magnesium sulfat, air. Reaksinya adalah magnesium oksida dan asam sulfat. Berarti yang jawaban yang benar adalah B ya. Magnesium sulfat dan asam sulfat. Kita lihat soal nomor 8. Diketahui persamaan reaksi berikut setelah disetarakan. Koefisien dari asam klorida, nih HCl ini, adalah berapa? Gitu. Nah, kita tulis ulang persamaan reaksi belum setaranya. Kita setarakan. Penyetaraan selalu dimulai dari yang bukan O dan bukan H ya. Bukan oksigen, bukan hidrogen. Kita lihat Mn. Mn sudah setara, lihat Cl. Cl di sini 1 di kiri, di kanan ada 2 tambah 2 4. Berarti di sini harus 4 ya. Oke, kalau ini 4, H-nya 4, di sini H-nya berapa? 2. Kalau begitu ini harus kali 2. Oke, sekarang sudah setara. Berarti jawabannya apa? Koefisien asam klorida setelah setara adalah D ya, 4. Kita lihat soal nomor 9.
reaksi antara aluminium dan oksigen menurut persamaan Al plus O2 menghasilkan Al2O3 dengan koefisien ABC. Setelah reaksi setara, harga A plus B plus setengah C per 2-nya berapa? Oke, kita tulis dulu persamaan reaksi belum setaranya. Kita lihat yang bukan O kita hanya Al ya. Kita setarakan dulu yang bukan O yaitu Al. Sini Al-nya 1, di sini 2. Berarti supaya setara koefisiennya ini kali 2. O di sini 2, di sini 3. Supaya sama-sama 3 ini kali 3 per 2. Nah ini kita jadikan bilangan bulat kali 2 semua ya. Ini 4. Ini kali 2 berapa? 3 ya. Ini 1 kali 2, 2. Ini udah setara ya. Sekarang kita hitung. A plus B plus setengah C per 2 sama dengan A-nya 4. B-nya 3, C-nya 2 dimasukkan. Setengah kali 2, 1. 1 tambah 4 tambah 3, 8. 8 per 2 adalah 4. Jadi jawabannya B. Kita lihat nomor 10, black gunpowder. Bahan peledak yang terbuat dari kalium nitrat, belerang, dan karbon. Jika dia meledak sendiri akan menghasilkan kalium sulfida, karbon dioksida, dan gas nitrogen. Seperti ini reaksinya. Kalau reaksinya setara, ini mana yang betul? Kita tulis dulu persamaan reaksi belum setaranya. Nah, kita pakai penyetaraan coba-coba ya. Bukan pakai cara persamaan matematis biar cepat. Kita lihat yang bukan O dan bukan H dulu. K dulu. K di kiri 1, di kanan 2. Berarti ini kita kali 2 ya. Kemudian kita lihat N. 2N. Ini 2N juga sama. S-nya sama kiri kanan. C-nya sama. Oke, sekarang kita lihat O-nya. O di sini ada 2 kali 3, 6 ya. Sini 2 kali 3. Kalau ini kali 3, C-nya jadi 3. Sini C-nya harus 3 juga. Oke. A. A sama dengan 3D. 2 sama dengan 3 kali 1. Salah ya. Yang B. B sama dengan setengah D. 1 sama dengan setengah dari 1. Salah juga. Yang C. C sama dengan 2E. 3 adalah 2 kali 3. Salah juga. E sama dengan 2 per 3A. 3 sama dengan 2 per 3 kali 2. Salah juga. Yang E. F sama dengan setengah A. Nah betul. F-nya 1 ya. Setengah dari 2 adalah 1. Jadi jawabannya adalah E. Kita lihat nomor 11. Serbuk tembaga 2 oksida larut dalam asam klorida membentuk tembaga 2 klorida dan air. Persamaan setaranya apa? Oke, ini persamaan kata-katanya. Kita buat persamaan rumus kimianya. Tembaga 2 oksida adalah CuO. Kemudian HCl, asam klorida, membentuk tembaga 2 klorida dan air ya. Baik, kita setarakan Cu-nya. Cu sama kiri kanan. Kemudian Cl. Cl-nya 1. Sini 2. Maka ini harus kali 2. Baru kita lihat O-nya. O-nya sudah setara. H-nya juga sudah setara. Sehingga yang cocok adalah C ya. 2CO plus 2Cl menghasilkan CuCl2 plus H2O. Jawabannya C. Kita lihat nomor 12. Diketahui persamaan reaksi berikut dalam bentuk rumus kimia. Kita diminta untuk membuat persamaan namanya. Kita lihat Fe2O3 ini adalah padatan ya, solid padatan, besi 3 oksida. Nah, ini besi ini kan golongan B, logam transisi, yang punya 2 jenis muatan. Ada yang 2 positif, ada yang 3 positif. Maka kita perlu menggunakan angka Romawi dalam tanda kurung. Nah, kenapa ini besi 3 oksida? Karena O ini kan golongan 6A, dia punya muatan 2 negatif. Anion O ini adalah O2 negatif. Karena 2 negatif kali 3 indeksnya itu 6 negatif. Nah, supaya setara, Fe ini harus 6 positif.
bagi 2 berarti 3 positif. 1 kation ya. Ini kan 2 kation ini. Indeksnya 2. Maka besi 3 oksida. Kemudian ditambah larutan. Asam sulfat. Nah ini kan H ini kan asam. Ini kan anion sulfat. Jadi anion sisa asamnya sulfat maka disebut asam sulfat. Larutan asam sulfat. Menghasilkan apa? Larutan juga ini. Aki ini larutan. Larutan besi 3 sulfat. Kenapa besi 3 sulfat? Karena SO4 ini kan 2 negatif. Kali 3, 6 negatif. Supaya setara Fe harus 6 positif. Bagi 2 berarti besi 3 sulfat. Ini air ya. Jadi jawabannya apa? C ya. Kita lihat nomor 13. Diketahui massa asam asetat sebesar 3 gram. Direaksikan dengan soda kue sebanyak 2,5 gram. Dalam tabung Y seperti gambar berikut. Setelah ini asam asetat, ini serbuk soda kue. Setelah dicampurkan, massa zat hasil reaksi yang diperoleh adalah 5,5 gram. Berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan untuk membuktikan hukum dasar kimia, yaitu apa? Hukum kekekalan massa ya. Yang menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. 3 tambah 2,5 adalah 5,5 gram. Jadi jawabannya adalah A ya. Kita lihat nomor 14. Logam magnesium jika dibakar dengan gas oksigen akan menghasilkan senyawa magnesium oksida. Hasil percobaan tertera pada tabel berikut. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, 3:2 ya, karena 20 gram oksigen itu tersisa 18, terpakai 2, berarti 3:2 ya. Hasilnya 5, 3 tambah 2, 5. Yang baris kedua, 6:4 ya, karena 10 ini masih sisa 6 oksigennya, terpakai 4. Jadi 6:4 ya, 6 tambah 4, 10. Kemudian yang percobaan ketiga, 45 dengan 8. Sisa 33 magnesiumnya. Berarti terpakai 12 ya. 12:8 ya. Totalnya 20. 45 dengan 16. Magnesiumnya sisa 21. Berarti terpakai 24 ya. Banding 16. Hasilnya 40. Nah, jadi dari sini perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam senyawa ini adalah 3:2 ya. Jawabannya adalah B. Kita lihat soal nomor 15. Pada tabel massa nitrogen dan oksigen yang bereaksi membentuk senyawa oksida nitrogen NXOY itu sebagai berikut ini. Nah, harga X-nya berapa ya? Jadi dengan ARN 14, ARO 16 kita dapat hitung dengan cara begini. Pertama kita bandingkan molnya N dengan molnya oksigen. Nitrogen dengan oksigen punya perbandingan mol adalah 2:5. Ini. Para senyawa N2O5 dinitrogen pentaoksida. Nah, kita hitung. Mol N adalah masanya N dibagi airnya N. Molnya O adalah masanya O dibagi airnya O. Masanya N adalah 7 gram dibagi ARN 14. Masanya O adalah X bagi dengan ARO 16. Nah, ini dapat setengah ya, 7/14. Ini X per 16. Nah, kita kalikan. Jauh kali jauh, dekat kali dekat. 5 kali 0,5 adalah 2,5. X per 16 kali 2 adalah X per 8. Nah, sehingga dengan demikian X sama dengan apa? 8 kali 2,5 yaitu 20 gram. Jawabannya adalah D. Kita lihat nomor 16. 2 senyawa nitrogen oksida. Ini senyawa pertama dan kedua. Itu terbentuk dari massa unsur nitrogen dan massa unsur oksigen ya.
dengan perbandingan persentase sebagai berikut. Jika massa unsur nitrogen pada kedua senyawa itu sama, maka sesuai hukum Dalton, perbandingan massa oksigen pada senyawa pertama dan kedua itu berapa? Nah, kita lihat perbandingan massa unsur oksigennya ya. Kita anggap M1 banding M2. M1 itu adalah massa oksigen di senyawa pertama, M2 adalah massa oksigen di senyawa kedua. Nah, kita berpatokan pada M1-nya, yaitu 53,33% ya. Nah, itu dibanding massa kedua. Massa kedua cara mencarinya adalah 46,66% ini dibagi dengan 30,43%. Dikali dengan 69,56%. Nah, itulah massa kedua dari oksigen di senyawa kedua. Nah, sehingga kita dapatkan ini nilainya adalah 106,66%. Jadi kalau kita bandingkan ini adalah 1:2. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat soal nomor 17 pada pressure and temperature, tekanan dan suhu yang sama, 20 ml gas nitrogen dibakar dengan 30 ml gas oksigen, menghasilkan 20 ml oksida nitrogen. Nah, rumusnya apa? Kita tulis dulu persamaan reaksi belum setaranya, yaitu gas nitrogen dibakar dengan oksigen, hasilnya oksida nitrogen. X dan Y ini belum tahu. Nah, kita pakai hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan volume ya. Bahwa volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi, volume yang di reaktan dengan di produk, itu akan berbanding sebagai bilangan atau koefisien bulat sederhana jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, jadi kita lihat ya, perbandingan volumenya 20 banding 30 banding 20. Berarti apa? 2 banding 3 banding 2. Kita tulis ya, 2 banding 3 banding 2 ya. Nah, dari perbandingan ini kita bisa nyatakan bahwa atom N di kiri itu 2 kali 2, 4 ya. Di kanan 2 kali X, berarti 2X sama dengan 4. Nah, sehingga X sama dengan 4/2, X sama dengan 2. Bagaimana kalau O? O di kanan 2 kali Y, di kiri 3 kali 2. Berarti 2Y sama dengan 6 ya. Sehingga Y sama dengan 3. Sehingga kita bisa tuliskan oksida nitrogennya adalah N2O3. Jadi jawabannya yang mana? D ya, N2O3. Kita lihat nomor 18, sebanyak 10 liter campuran gas yang mengandung etana dan etena dibakar pada suhu dan tekanan menurut persamaan reaksi berikut. Jadi kita lihat etananya, koefisiennya 2, uap airnya 6 ya koefisiennya ya. Sedangkan etena, ini koefisiennya 1, uap airnya koefisiennya 2. Jadi volume uap air yang dihasilkan dari total pembakaran ini adalah 26 liter. Nah, ditanyakan berapa volume gas etana dan etena dalam campuran 10 liter gas ini. Kita buat pemisalan. Misalkan etananya itu ada A liter. Berarti etenanya apa? 10 min A liter, karena totalnya kan 10 liter kan. Nah, maka uap air yang dihasilkan dari pembakaran etana itu adalah 3A. Kenapa 3A? Karena koefisiennya 2/6. Nih, etana ini, C2H6. Itu koefisiennya 2, uap air yang dihasilkan dari pembakarannya adalah 6. 2/6 adalah 1/3. Berarti kalau di sini A, hasil uap airnya adalah 3A. Nah, demikian pula dengan etena. Etena ini kan koefisiennya 1/2 gitu. Nah, sehingga kalau etenanya itu ada 10 min A, berarti uap air yang dihasilkan adalah 2 kalinya. 2 kali 10 min A gitu.
Sehingga 2 kali 10, 20, 2 kali min A, min 2A ya. Nah, jadi total uap air yang dihasilkan adalah 3A ditambah 20 min 2A. Hasilnya apa? A, 3A min 2A adalah A plus 20 ya. Nah, totalnya berapa? 26 liter. Masukkan di sini. Sehingga kita dapatkan apa? A-nya sama dengan 6. Ketika A-nya sudah dapat nilainya 6, tinggal kita masukkan. Bahwa etana tadi kan A liter, berarti etananya 6 liter. Etenanya 10 min A, berarti 10 min 6 adalah 4 liter. Jadi jawabannya apa? Etana dan etena adalah 6 dan 4. C jawabannya. Kita lihat nomor 19, bagaimana menentukan AR-nya argon yang punya isotop ada 3 macam. Ada isotop 36, isotop 38, dan isotop 40 dari argon. Dengan kelimpahan di alam beda-beda. Maka massa atom relatifnya berapa? Untuk menghitung AR, kita kalikan masing-masing massa isotop dengan kelimpahannya. Misalkan yang isotop AR36 dikali dengan kelimpahannya 0,34%. Ditambah dengan isotop AR38 dikali kelimpahannya 0,07%. Kemudian AR40 masanya 40 dikali dengan kelimpahannya 99,59%. Kita kalikan. Ini hasilnya 0,1224, ini hasilnya 0,0266, ini hasilnya 39,836. Jadi total adalah 39,985. Jawabannya D. Kita lihat nomor 20. 1 atom Y 5,4 kali 10 pangkat negatif 23 gram. 1 atom C12 1,99 kali 10 pangkat negatif 23 gram. Berapakah ARY? ARY itu adalah massa 1 atom Y dibagi 1/12 massa 1 atom C. Karena dibagi 1/12 sama dengan dikali 12/1 atau dikali 12. Nah, jadi kalau kita masukkan massa 1 atom Y-nya, maka jadilah 12 kali 5,4 kali 10 pangkat negatif 23. Nah, dibagi dengan massa 1 atom C ini. Maka kita dapat jawabannya adalah D. Kita lihat nomor 21, jumlah atom oksigen terdapat dalam 1,12 liter gas belerang dioksida pada 0 derajat dan 1 atmosfer adalah berapa? Ini kata kuncinya. Berarti ini kondisi STP. Kalau STP berarti jumlah molnya harus dicari dulu ya untuk SO2. Jadi apapun dalam perhitungan kimia harus cari mol dulu. Mol adalah center atau pusat dari perhitungan kimia dalam stoikiometri. Jadi mol dilambangkan dengan N kecil. Itu volumenya gas belerang dioksida 1,12 liter. Dibagi dengan volume molar kondisi STP 22,4. Dapatnya berapa? 0,05 mol. Nah, setelah molnya didapatkan, baru kita hitung jumlah atom oksigen. Yaitu molnya dikali dengan bilangan Avogadro dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena dalam setiap molekul SO2 ada 2 atom oksigennya. Sehingga kalau kita kalikan 0,05 kali 2 adalah 0,1 atau 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat 23 adalah 10 pangkat 22. Nah, sehingga hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 22. Jawabannya adalah C. Kita lihat nomor 22. Konsentrasi molalitas 4 gram NaOH, MR-nya 40, terlarut dalam 500 gram air. Molalitas itu atau kemolalan itu didefinisikan sebagai jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Sehingga dirumuskan menjadi
N, ini N adalah jumlah mol, per 1000 per P. P ini adalah massa pelarut dalam gram ya. Sehingga molnya bisa kita cari adalah massa dibagi MR. Massanya 4 gram, MR-nya adalah 40, kemudian 1000 per P, P-nya adalah 500 gram pelarut air. Maka 4 per 40 adalah 1/10, 1000 bagi 500 itu 2, sama dengan 1/20 atau 0,05 molar. Jawabannya A ya. Kita lihat soal nomor 23, tentukan volume gas NH3, masanya 3,4 gram, pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ya, 760 mm hygrorium. Tetapan R 0,082, air N 14, air H1. Kita cari mol dulu. Dalam setiap perhitungan kimia kita mesti cari mol dulu. Mol adalah 3,4 gram bagi dengan MR-nya 17 sama 0,2 mol. Kemudian ini pakai persamaan termodinamika, PV sama dengan nRT atau V sama dengan nRT per P. Molnya masukkan 0,2, R-nya 0,082, T-nya harus dalam Kelvin ya, tambah 273 dari 27 adalah 300. Nah, tadi tekanannya adalah 1 atm bagi 1. Jadi dapatnya 4,92 liter D ya. Kita lihat nomor 24, jika bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, maka 0,2 mol air mengandung berapa? Rumusnya apa? Mol dikali dengan bilangan Avogadro. Jadi langsung aja. Jawabannya apa? B ya. Kita lihat nomor 25, massa dari 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul H2O, MR-nya 18 adalah berapa? Cari molnya dulu. Jumlah molekulnya dibagi bilangan Avogadro dapat 0,5 ya. Kemudian massanya adalah mol dikali MR setengah kali 18 adalah 9 gram. Jawabannya adalah B. Kita lihat soal nomor 26. Gas X pada suhu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, tekanan setengah atm. Karena 1 atm itu 76 ya, cm Hg. Masanya 13,75 gram, volumenya 15 liter. Berapakah MR-nya? Kita cari mol dulu. Mol PV per RT. P-nya tadi udah tahu, setengah atm. V-nya adalah 15 liter. Tetapan gas R-nya 0,082. T suhunya 300 Kelvin. Ini dihitung adalah 0,305 mol. Kalau mau cari MR, massa dibagi dengan mol ya. Massanya tadi kan 13,75 gram. Bagi dengan molnya 0,305. Dapat 45 gram per mol. Jawabannya apa? C. Kita lihat nomor 27. Air Fe56, ARO 16, oksida besi 500 gram. Berapa massa besinya? Kita lihat massa besi bisa dicari dengan indeks besi 2 dikali dengan AR besi 56 dibagi dengan MR Fe2O3 160 kali dengan massa oksida besinya 500 gram. Ini dapat 0,7 kali 500 adalah 350 gram. Jawabannya adalah E. Kita lihat nomor 28. Kadar N dalam pupuk ZA adalah 14%. Kemudian tentukan kadar kemurnian pupuk ZA-nya. Pertama kita cari dulu persentase N dalam pupuk ZA yang murni ya, yaitu indeksnya N 2 ya, dikali dengan AR-nya N 14 dibagi dengan MR
pupuk ZA. NH4 2 kali SO4 amonium sulfat, yaitu 132 kali 100% dapat 21%. Ini kalau dalam pupuk ZA yang murni. Tapi kenyataannya kadar N ini kan 14%. Jadi untuk mencari kadar kemurnian pupuk ZA tinggal dibagi aja. 14% dibagi 21% kali 100% adalah 66% ya, dibulatkan. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 29. Sebanyak 200 ml HCl 0,1 molar direaksikan dengan 2 gram CaCO3 MR 100 gram per mol menurut reaksi setara berikut. 2 HCl tambah CaCO3 menghasilkan CaCl2, CO2, dan H2O. Mana yang tepat dari ABCDE ini? Kita lihat dulu ya awalnya. Kita hitung molnya HCl dulu. Mol HCl adalah volumenya dikali dengan molarnya. Dalam liter ini berarti 0,2 liter ya. Ini 0,1 molar. Sehingga hasilnya adalah 0,02 mol. Kita cari molnya kalsium karbonat. Yaitu massa dibagi MR-nya. 2 per 100. 0,02 mol juga. Kita tulis kembali persamaan reaksi setaranya. Kondisi awal berarti ada HCl, ada CaCO3 ya. Sama-sama 0,02 mol. Kemudian bereaksi. Ini bereaksi 0,01. Ini 0,02 karena perbandingan molnya, perbandingan koefisien di reaksinya yang menjadi perbandingan molnya adalah 2:1. Jadi ini bereaksi 0,02 ini 0,01. Kenapa tidak ini 0,01 ini 0,02? Karena kalau ini 0,02 ini 2 kalinya jadi 0,04. Nggak cukup HCl. Jadi mesti yang ini adalah 0,02 ini 0,01. Kemudian ini koefisiennya 2, 1, 1, 1, 1. Berarti ini semuanya adalah 0,01, 0,01, 0,01. Lihat tandanya, ini negatif, ini positif, ini positif, ini positif. Karena produk ini dihasilkan. Kalau reaktan atau reaksi ini bereaksi, berkurang ya. Bahkan kita lihat kondisi akhirnya, untuk HCl itu habis. Ini reaksi pembatasnya. Ini reaksi yang ada sisanya. 0,01 mol. Jadi CO2 yang dihasilkan adalah 0,01 mol. CaCl2 juga, H2O juga sama ya. Nah, kita lihat mana yang benar sekarang. CaCO3 habis terlebih dahulu. Tidak ya, salah ya. Yang habis adalah HCl. HCl merupakan reaksi sisa. Salah juga. HCl itu reaksi pembatas, habis. CaCO3 tersisa sebanyak 1 gram. Ini 0,01 mol ini kalau kita kembalikan ke massanya adalah mol dikali dengan MR-nya. Berarti betul ya, 1 gram. C betul. Kita lihat D, kenapa salah? HCl tersisa sebanyak 0,01 mol. HCl habis. Tidak ada sisa. Volume gas CO2 pada keadaan STP adalah 0,112 liter. Nah, kita tahu bahwa CO2 yang dihasilkan adalah 0,01 mol. 0,01 mol kalau dikali dengan kondisi STP ya, 1 mol itu kan 22,4 liter. Berarti yang betul adalah 0,224 liter. Bukan 0,112. Jadi salah juga ini E. Jadi jawaban yang betul adalah C ya. Nomor 30, jika 24 gram karbon, air C-nya 12, bereaksi sempurna dengan kalium klorat, menurut persamaan reaksi belum setara berikut,
pada keadaan STP terbentuk gas CO2 berapa liter. Kita tuliskan kembali persamaan reaksi belum setaranya. Kemudian kita setarakan K-nya. Ternyata K sudah, Cl juga sudah, C-nya juga sudah, O-nya yang belum. Di kiri O-nya 3, di kanan O-nya 2. Jadi supaya sama-sama 3, yang kanan kita kali 3/2. Ketika kita kali 3/2, C-nya harus disamakan juga. Di kanan 3/2, di kiri juga harus 3/2. Kita tidak lazim gunakan koefisien yang berupa pecahan, kita bulatkan, kita kali 2 semuanya. Sehingga jadi apa? 2 KClO3 plus 3C plus 2 KCl plus 3 CO2. Nah, dari sini kita perhatikan 24 karbonnya ini, airnya 12, berarti kalau mol adalah gram bagi AR ya. 24 bagi 12 adalah 2 mol. Kalau C-nya 2 mol, koefisiennya 3, maka CO2 yang ditanyakan, itu koefisiennya 3 juga, berarti molnya sama-sama 2 mol ya. Ketika kita tahu CO2-nya ada 2 mol, dikali dengan 22,4 liter per mol, kondisi STP ya, 0 derajat 1 atm, maka kita dapatkan 44,8 liter. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 31, senyawa Z tersusun atas unsur natrium, karbon, dan oksigen. Dengan persentase berikut, tentukan rumus empirisnya. Kita tahu bahwa rumus empiris itu adalah perbandingan molnya ya. Kita tulis ada NaX, Cy, dan OZ. Jadi X, Y, Z itu adalah perbandingan mol Na, Ca, dan O ya. Kita lihat Na itu persentasenya 44,33%. Jadi kita anggap senyawa Z ini 100 gram, maka Na ada 44,33 gram bagi AR-nya 23. C juga begitu, ada 12,91 gram bagi AR-nya 12. Kemudian O juga ada 47,96 gram dibagi ARO 16. Nah, sehingga kita dapatkan perbandingan ini. Dan setelah kita lihat, ini kan kurang lebih 2 ya. Ini 1, ini 3. Jadi 21 banding 3. Sehingga kita bisa tuliskan Na-nya 2, C-nya 1, O-nya 3. Jadi jawabannya adalah D ya. Natrium karbonat. Kita lihat nomor 32, reaksi dehidrasi kristal natrium sulfat menurut persamaan berikut. Jika 11,6 gram natrium sulfat XH2O, ini hidratnya ya, senyawa natrium sulfat hidratnya, itu 11,6 gram. Dipanaskan lalu membentuk natrium sulfat anhidrat yang tanpa air 7,1 gram. Sehingga airnya adalah 11,6 dikurang 7,1, berarti 4,5 gramnya adalah air. Nah, tentukan dia punya rumus molekul senyawa air kristal atau senyawa hidratnya. Kita lihat dia punya perbandingan mol ya, antara natrium sulfat anhidrat dengan air. Tadi kita tahu bahwa Na2SO4 anhidrat adalah 7,1 gram dibagi dengan MR-nya. MR Na2SO4 itu adalah 142. Kemudian air itu kan 11,6 dikurangi 7,1. Itu 4,5 gram dibagi MR air 18. Sehingga ini kalau kita perbandingkan, ini 1/20, ini 1/4. Nah, kalau kita kali silang, berarti ini 4/20 ya. Atau 1/5. Sehingga kita dapatkan senyawa hidratnya atau senyawa air kristalnya adalah apa? Na2SO4 5H2O. Nih, dapat 5 dari sini. Jadi jawabannya adalah D.
Nomor 33, perhatikan data perbedaan antara larutan elektrolit kuat dengan larutan elektrolit lemah. Mana data yang tepat ya? Sebelum kita menjawab, kita lihat dulu uraian ini. Derajat ionisasi alfa untuk non-elektrolit itu sama dengan 0. Untuk elektrolit kuat itu sama dengan 1. Kalau elektrolit lemah itu berada di antaranya. Kemudian nyala lampu. Nah, ini kalau non-elektrolit tidak nyala. Kalau elektrolit lemah, ini nyalanya redup. Kalau elektrolit kuat, nyalanya terang. Gelembung gas kalau non-elektrolit tidak ada sama sekali. Kalau yang lemah sedikit, kalau yang kuat banyak. Jenis senyawa untuk yang non-elektrolit ini selalu pada kovalen non-polar. Kalau yang polar itu berarti sulit larut. Hampir tidak larut. Itu non-elektrolit. Tapi kalau untuk yang lemah, ini kovalen polar ataupun senyawa ionik yang larutnya sedikit. Untuk yang kuat, ini larutnya banyak. Kita lihat sekarang nomor 1. Contoh senyawa kimia. Nah, ini salah ini. HNO3 asam nitrat ini adalah elektrolit kuat. Jadi 1 salah. 2. Derajat ionisasi alfa kuat. Alfa sama dengan 1, benar. Terionisasi sebagian, ini alfanya kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Ya, nomor 2 ini bolehlah, benar lah. Nomor 3, nyala lampu. Terang, benar. Tidak nyala. Tidak nyala ini biasanya punya elektrolit, non-elektrolit ya maksudnya ya. Jadi nomor 3 ini kurang tepat. Kemudian gelembung gas, ada gelembung gas banyak. Di elektrolit kuat, di lemah gelembungnya sedikit ya. Kalau tak ada itu biasanya di non-elektrolit. Jadi nomor 4 ini salah juga. Yang nomor 5, jenis ikatan senyawa kimia. Untuk elektrolit kuat itu kovalen nonpolar. Ini selalu non-elektrolit ya. Salah ini. Kalau yang lemah, ikatan kovalen polar yang sedikit larut ya. Nah, ikatan logam ini jelas di elektrolit kuat. Salah juga nomor 5. Berarti yang betul nomor 2 ya. Jawabannya B. Nomor 34, perhatikan gambar pengujian daya hantar listrik beberapa larutan. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang punya C12H22O11. Ini sakarosa atau sukrosa atau gula pasir, larutan gula pasir. Nah, kita lihat tabel di bawah ini. Ini larutan gula pasir ini adalah non-elektrolit gitu. Mana yang tidak ada gelembung, tidak ada nyala. Nah, ini nomor 3. Berarti jawabannya C ya. Nomor 35. Perhatikan sifat senyawa-senyawa berikut. X menghantarkan listrik, titik lelehnya rendah. Y tidak dapat menghantarkan listrik, titik lelehnya rendah. Jadi perlu kita pahami bahwa untuk yang senyawa titik leleh rendah dan dapat menghantarkan listrik, itu adalah senyawa kovalen polar. Sedangkan kalau yang tidak dapat menghantarkan listrik, itu senyawa kovalen non-polar. Bila titik lelehnya tinggi dan dapat menghantarkan listrik, maka itu adalah senyawa ion. Senyawa ion itu biasa juga disebut elektrovalen, lawan dari kovalen. Jadi, melihat
data tabel jelas bahwa X adalah senyawa kovalen polar, sedangkan Y adalah senyawa kovalen non-polar. Berarti jawabannya adalah E. Nomor 36. Suatu larutan X punya ciri-ciri ketika diuji daya hantar listriknya lampu tidak nyala ya. Kemudian terdapat sedikit gelembung gas pada elektrode. Jadi kemungkinannya adalah ini elektrolit lemah ya. Nah, mana yang menjadi elektrolit lemah di sini? Asam sulfida ini asam lemah. Natrium hidroksida ini elektrolit kuat. Natrium klorida ini elektrolit kuat. Sukrosa ini non-elektrolit. Glukosa juga non-elektrolit. Jadi yang benar adalah A ya. 36 jawabannya A. Nomor 37 diberikan tabel sifat 3 buah zat PQR. Kalau kita lihat dari titik lelehnya, PQ ini senyawa kovalen gitu. R itu senyawa ion. Kalau kita lihat kelarutan, maka P ini adalah non-polar karena air itu polar. Q larut, berarti Q sama-sama polar sama air. Ionik jelas bisa larut dalam air karena pasti polar ionik ini. Kemudian dari konduktivitas listrik, P ini sudah tahu dari awal ya bahwa ini pasti non-polar ya. Kalau lelehannya itu non-konduktor tapi larutannya konduktor, ini memperkuat bahwa senyawa ini adalah senyawa kovalen polar. Nah, kalau R itu lelehannya juga konduktor, larutannya konduktor, hanya padatannya yang bukan, karena ketika dia berada di kristal dalam bentuk padat, ion-ionnya itu masih terkurung pada kisinya, pada posisinya, posisi kristalnya. Jadi karena tidak bisa bergerak bebas ionnya, maka pada fase padatan kristal, senyawa ionik itu tidak bisa menghantar listrik. Nah, kalau saya tambah satu lagi, S misalkan, kalau padatan, lelehan, dan larutannya itu adalah konduktor, maka itu pasti adalah unsur logam ya, yang mempunyai ikatan logam, yang diantara atom-atom logamnya itu punya elektron bebas. Kemudian, berdasarkan data ini dapat disimpulkan kalau P itu adalah senyawa kovalen nonpolar, Q adalah senyawa kovalen polar, R adalah senyawa ionik. Yang memenuhi syarat itu adalah B. CCl4 ini adalah kovalen nonpolar ya. HBr adalah kovalen polar, CaO adalah senyawa ionik. Jadi jawabannya B. Kita lihat nomor 38, diketahui beberapa larutan dengan data konsentrasi dan alfa. Mana yang punya daya hantar listrik paling baik? Kita lihat yang pertama, urea itu tidak punya ion karena alfanya 0 ya. Kalau amonia, itu jumlah ion OH negatifnya adalah konsentrasi dikali alfanya. 0,2 kali 0,4, yaitu 0,08 molar. Sedangkan ion H positif pada asam cuka itu 0,3 kali 0,4, 0,12. Kemudian jumlah ion H positif pada HCl asam klorida
itu adalah 0,1. Kemudian H di sini kan cuma 1, jadi kali 1, 0,1. Nah, pada asam sulfat hanya ada 2. Maka konsentrasi ion H positifnya adalah 0,1 dikali 2, yaitu 0,2. Jadi yang paling besar adalah konsentrasi ion H positif asam sulfat. Maka jawabannya adalah E. Nomor 39, urutan kekuatan daya hantar listrik dari yang paling lemah adalah yang mana? Nomor 3, ini tak ada gelembung, tak ada nyala, ini non-elektrolit, paling lemah. Nomor 4, ini gelembungnya sedikit, tidak nyala. Lalu nomor 2, gelembungnya banyak tapi lampunya tak nyala. Nomor 1, ini sedikit gelembung, nyalanya redup. Nomor 5 ini yang elektrolit kuat ya. Banyak gelembung dan nyalanya terang. Jadi urutannya adalah 3, 4, 2, 1, 5. Jawabannya C. Kita lihat nomor terakhir, 40. Perhatikan data hasil pengujian berbagai larutan berikut. Data yang paling tepat yang mana? Kalau kita lihat dari data ini, yang pertama adalah asam kuat ya. Asam sulfat ini asam kuat. Lampu terang, banyak gelembung. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru jadi merah untuk air aki. Itu benar, nomor 1 benar. Nomor 2, kalsium hidroksida. Ini juga basa kuat ya. Lampu terang banyak gelembung. Lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Ini untuk kapur sirih. Benar juga. Nomor 3, asam lemah, asam cuka. Lampu terang. Nah, ini salah ini. Mesti redup ya. Gelembungnya sedikit. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru jadi merah. Acar timun, oke. Ini salah. Nomor 3 salah. Nomor 4, ini gula pasir. Lampu tidak nyala. Benar. Sedikit gelembung, ini salah. Mestinya tak ada gelembung karena dia non-elektrolit. Dia netral. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru untuk sirup. Jadi salahnya di sini. Nomor 5, garam dapur. Ini garam yang netral. Elektrolit kuat karena tersusun dari natrium hidroksida dan asam klorida. Lampu terang, oke, banyak gelembung, baik, betul. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru harusnya tetap biru. Salah di sini. Untuk bikin ikan asin, ini benar. Ini salahnya di sini. Jadi yang betul adalah 1 dan 2. Jawabannya A ya. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Sukses di penilaian akhir tahun kimia. Terima kasih.